Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini yang akan kita bahas berkaitan dengan integrasi numerik ya. Jadi materi ini materi terakhir sebelum UAS ya. Jadi materi ini masuk ke materi yang diuaskan. Jadi integrasi numerik di sini ada dua metode yang akan kita bahas berkaitan dengan integrasi Riemann dan integrasi trapezoida. Nah, pengintegralan secara numerik merupakan alat atau cara untuk memperoleh solusi atau jawaban, di mana jawabannya kalau kita menggunakan pengintegralan secara numerik, hasilnya itu adalah berupa aproksimasi atau pendekatan atau hampiran dari pengintegralan yang tidak dapat diselesaikan secara analitik. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada fungsi yang bisa diintegralkan secara analitik, maka hasilnya itu adalah solusinya solusi eksak ya, atau jawabannya eksak atau jawaban sebenarnya atau sejatinya. Seperti itu. Namun apabila fungsinya itu rumit untuk dicari solusinya secara analitik, maka bisa menggunakan pengintegralan secara numerik. Namun hasilnya berupa hampiran atau aproksimasi yang pasti memiliki tingkat error atau tingkat kesalahan, seperti itu. Nah, perhitungan integral adalah perhitungan dasar yang digunakan dalam kalkulus, kemudian banyak hal yang menggunakan perhitungan integral. Salah satunya atau bisa juga digunakan untuk menghitung luas daerah ataupun volume benda putar. Nah, ini ada beberapa fungsi yang dapat dihitung secara analitik, ya. Misalkan fungsi AX pangkat N. Ya, jadi kalau diintegralkan secara terhadap X, maka fungsinya adalah AX pangkat N ditambah 1 dibagi dengan N plus 1 ditambah C. Kemudian integral E pangkat AX dx sama dengan E pangkat AX per A ditambah dengan C. Kemudian integral sin AX plus B dx, maka sama dengan min 1 per A dikali cos AX plus B tambah C. Kemudian integral cos AX plus B dx sama dengan 1 per A sin AX plus B plus C. Kalau fungsinya berupa 1 per X, ketika diintegralkan terhadap X, maka hasilnya ln X ditambah C. Kalau ln X diintegralkan terhadap X, integralnya adalah X ln X dikurangi X ditambah dengan C. Nah, kalau misalkan ada fungsi 2 ditambah cos 1 tambah X pangkat 3 per 2 dibagi dengan akar 1 ditambah 0,5 sin X dikalikan dengan E pangkat 0,5 X diintegralkan dengan batas 0 sampai 2 terhadap X, maka ini tergolong sebagai fungsi yang rumit untuk diselesaikan secara analitik. Sehingga kita butuh bantuan atau secara numerik untuk mengintegrasinya. Ya. Nah, dasar pengintegralan secara numerik dengan cara, misalkan fungsi fx ketika kita plot, ya, kita representasikan dalam bentuk grafik, ya, itu berupa kurva seperti ini, ya. Maka integral tentu dari fungsi x, fungsi fx dx dengan batas a sampai b, ya, misalkan ini titik a, x0, b-nya ini xn, maka sama saja kalau menggunakan dasar pengintegralan numerik, itu sama saja dengan mencari luas daerah di bawah kurva. Seperti itu. Nah, karena kita menggunakan pengintegralan numerik, maka kita partisi. Ya, luas daerah di bawah kurva ini dipartisi menjadi beberapa bagian. Misalkan sampai N bagian. Ketika dipartisi, maka tinggal kita jumlahkan luas daerah pertama, ya, luas daerah ke 0 ini, tambah luas daerah ke 1, kedua, hingga ke N. Nanti hasil penjumlahannya itulah merupakan integral tentu dari fx dx dengan batas a sampai b, seperti itu.
Nah, misal yang tadi eh, misal kita menggunakan metode integral Riemann. Nah, ada dua tadi ya. Di awal tadi sudah saya jelaskan bahwa metode integrasi numerik atau integrasi numerik itu ada dua metode yang akan kita bahas, yaitu metode integral Riemann, kemudian yang kedua metode integral trapezoida. Nah, ada dua. Yang pertama kita bahas dulu yang metode integral Riemann. Nah, jadi metode integral Riemann, tadi kan dasar penghitungan integral numerik, kita mempartisi partisi menjadi n bagian ya. Ketika menjadi n bagian, kemudian kalau menggunakan integral Riemann, kita mengasumsikan setiap titik itu merupakan titik tengah ya dari persegi panjang. Nah, kalau dari tengah di sini, misalkan ini dari 0, awalnya 0 ya. Maka ketika titiknya di sini, ini menjadi x0, ini menjadi x0 sekaligus fx0 ya. Dan di sini kita misalkan x1, berarti fx1-nya di sini ya, x1-nya di sini. Ini x1, kemudian ini kita misalkan x2, ini x2 berarti kita tinggal tarik x2 di sini nilainya berapa gitu ya. fx2 berarti kita tariknya ke kiri ya, ke sumbu y, karena sumbu y itu kan sama dengan sumbunya fx, sedangkan sumbu mendatar itu sumbunya x, seperti itu. Kemudian ini misalkan titik x2 ya, ini x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9 ya, x10 dan seterusnya hingga xn. Ya. Di sini batasnya dari kurvanya fungsinya ya. Jadi rumus fungsinya itu x dikali cos 3x dikali e pangkat min 2x ditambah 0,35. Jadi ini yang merah ini adalah kurva dari fungsi tersebut. Ya, ketika sudah dipartisi sebanyak n kali, maka ini batasnya mulai dari batas bawahnya 0 sampai 3 ya. Kemudian kita misalkan sebagai setiap daerah itu menjadi persegi panjang ya. Sehingga kita tinggal cari rumus luas persegi panjang. Rumus luas persegi panjang berarti kan panjang kalikan lebar. Panjang kita definisikan sebagai tinggi, sedangkan lebar kita misalkan dengan delta x di sini. Jadi dari sini ke sini delta x, sini ke sini delta x, dari sini ke sini delta x, dan seterusnya ya. Nah, kita asumsikan delta x-nya itu sama seluruhnya ya. Jadi luasan yang dibatasi y tadi sama dengan fx, kemudian sumbu x itu sebagai x-nya. Nah, luasan di sana dibagi menjadi n bagian. Tentu saja pada selang A sampai B. Kemudian dihitung luas dari setiap persegi panjang, di mana rumusnya fxi dikalikan dengan delta xi. Ya, fx ini panjangnya, delta x ini lebarnya. Jadi kalau menggunakan metode integral Riemann, luas keseluruhan adalah jumlah Li dan dituliskan L sama dengan L0 tambah L1 hingga Ln. Setiap luas itu rumusnya kan fxi dikali delta xi. Kalau L0 berarti fx0 dikali delta x0 dan seterusnya sampai Ln. Ln berarti fxn dikali dengan delta xn. Ini n ya. Sehingga bisa kita tuliskan dengan lambang sigma untuk definisi penjumlahan berulang ini. Jadi sigma dari fxi dikali delta xi. Ya, di mana i-nya mulai dari 0 hingga n. Banyaknya partisi yang dilakukan. Nah, karena delta xi nilainya sama dengan delta x0 sama dengan delta x1 sama dengan delta x2 atau sama dengan delta xn, ini bisa kita tuliskan sama dengan h. Ya. Jadi, kalau kita mencari integral tentu dari fx dx dengan batas a sampai b,
itu bisa kita peroleh dengan cara H delta XI itu kan sama dengan H. H karena konstan bisa kita keluarkan dari sigma. Ya. Berarti H dikali sigma Fxi dengan batas I mulai dari 0 sampai N. Sehingga kalau kita perjelas algoritma dari metode integral Riemann, pertama definisikan fungsi Fx-nya. Kemudian tentukan batas bawah, kita misalkan A, dan batas atas kita misalkan B. Kemudian tentukan jumlah pembagi area, atau kita misalkan N, lalu hitung H-nya. H diperoleh dengan cara batas atas dikurangi batas bawah dibagi dengan N. Lalu terakhir kita cari L-nya, luasnya, atau integral tentunya. Ya, dari fungsi Fx tersebut dengan batas A sampai B. Ya, jadi L-nya sama dengan H dikali dengan sigma Fxi mulai dari I0 hingga N. Nah, error, karena kita menggunakan numerik ya, metode numerik, maka kita bisa mencari errornya. Errornya berapa? Nah, error itu bisa dicari dengan cara absolute integral numerik. Integral numerik itu maksudnya luas daerah menggunakan metode numerik integral Riemann dengan integral eksak ya, dikurangi dengan integral eksak. Nah, integral eksaknya itu dengan cara rumus Fx-nya tadi itu diintegralkan. Kemudian disubstitusikan batas atas dan batas bawahnya. Baru ketemu integral eksak. Seperti itu. Supaya lebih paham, ini ada contoh soal. Hitung luas yang dibatasi Y sama dengan X kuadrat dan sumbu X untuk range X 0 sampai 1. Ya. Dengan N sama dengan 10. Nah, soal seperti ini bisa kita tuliskan seperti ini. Tentukan integral dari X kuadrat dx dengan batas 0 sampai 1. Di mana N-nya sama dengan 10. Menggunakan metode integrasi Riemann tentu saja. Kalau kita plot ya kurvanya X kuadrat, maka bentuknya seperti ini, seperti yang biru ini kurvanya ya. Ketika batasnya kan dari 0 sampai 1, batas bawahnya 0, batas atasnya 1. Kita partisi sebanyak 10. Nah, dari 10 partisi itu kira-kira jaraknya berapa? Nah, jaraknya itu bisa kita tuliskan dengan H. H atau selisihnya itu dengan cara batas atas dikurangi batas bawah dibagi dengan N. Berarti 1 dikurangi 0 dibagi dengan 10, sehingga hasilnya 0,1. Demikian ya. Jadi kalau dibagi menjadi 10 titik atau 10 partisi dari 0 sampai 1, maka setiap titik ya jaraknya itu 0,1, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 hingga 1. Maka dengan mengambil H sama dengan 0,1, Fx-nya X kuadrat ya, jangan lupa ya. Jadi kita bikin tabel 3 baris untuk baris I, baris X, sama baris Fx. I-nya mulai dari 0 hingga 10. X-nya kita masukkan, tadi kan batas bawahnya kan 0. 0 ditambah 0,1, ditambah lagi, ditambah, hingga terakhir 1. Ya, jadi kalau misalkan dari batasnya sini ke sini berlebih, maka biasanya keliru dalam mencari selisihnya atau dalam pembulatannya. Seperti itu. Nah, kemudian baris ketiga itu Fx-nya. Fx-nya, rumus Fx kan X kuadrat. Jadi, kalau misalkan mau cari Fx yang di sini berapa, berarti X-nya kan 0. Di sini 0 kuadrat, hasilnya 0. Kemudian di sini berarti 0,1 dikuadratkan, nilainya 0,01. Di sini berarti 0,2 dikuadratkan, hasilnya 0,04. Yang di sini 0,3 dikuadratkan. Ini juga demikian, 0,4 dikuadratkan. 0,5 dikuadratkan. Sini 0,6 dikuadratkan. Begitu pula di sini. Kenapa kok dikuadratkan? Karena rumus Fx-nya X kuadrat. Seperti itu. Nah, kalau sudah semua, maka kita ke tahap selanjutnya, yaitu mencari luas yang dimaksud. Atau mencari integral dari X kuadrat dengan batas 0 sampai 10. Menggunakan metode integrasi Riemann. Dengan rumus H dikali sigma Fxi, I-nya mulai dari 0 hingga 10.
hanya 0,1, kemudian kita tambahkan saja. Ya. Kita tambahkan dari fx0 hingga fx10. Nah, ini. 0 tambah 0,01 tambah 0,04 hingga tambah 1. Ketemu 3,85 dikali 0,1, ketemu 0,385. Ini hasil secara numerik. Kalau secara eksak atau secara kalkulus atau secara analitik, maka tadi kan rumusnya X kuadrat fungsinya. Kalau diintegralkan terhadap X, maka sepertiga X pangkat 3 dengan batas 0 sampai 1. Kita substitusikan batasnya. Batas atas, ya berarti 1/3 1 kuadrat, ya, dikurangi dengan 1/3 0 kuadrat. Nah, ini sudah jadi 0. Berarti sisanya sepertiga kali 1. Sepertiga berarti 0,3333 berulang. Ya, kita ambil 3 angka di belakang koma. Ya, berarti 0,333. Jadi error adalah 0,385 dikurangi dengan 0,3333. Ya, 0,333. Hasilnya adalah 0,052. Ini adalah error jika menggunakan integrasi Riemann, ya. Kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan. Nah, selanjutnya metode integrasi trapezoida. Jadi, kalau integrasi trapezoida ini menggunakan aproksimasi atau pendekatan garis lurus atau linier, ya. Jadi misalkan ada kurva fx, ini kurva fx ini yang merah, ya. Kemudian kita aproksimasikan, misalkan ini titiknya x0, ini kan x1. Kita aproksimasikan garis lurus. Ini bentuknya menjadi trapesium, ya. Karena mencari integral tentu dari fx dengan batas a sampai b itu dengan cara mencari luas daerah di bawah kurva, kan gitu. Luas daerahnya seperti ini, ya. Maka rumusnya menjadi sigma CI kali fx i. CI ini adalah lebarnya, ya. Lebarnya. Jadi dari x0 ke x1 ini berapa? Gitu. Ya. Kemudian sama dengan C0 dikali fx0 ditambah C1 dikali fx1. Sama dengan H/2, ya, dikali fx0 ditambah fx1. Ya, jadi kalau kita menggunakan itu kalau di partisi cuma ada 2 titik saja, ya. Kalau cuma ada 2 titik, maka nanti bentuknya seperti ini. Kalau kita partisi lagi, ya, misalkan di sini ada 4 titik. Di sini, kita partisi di sini, di sini, di sini, di sini. Maka luas daerahnya seperti ini kan, ya. Kalau kita lihat ini sama-sama bentuk trapesium, ya. Jadi kalau kita menggunakan aturan penjumlahan trapesium, ya, maka sama, ya. Kita cari hanya itu dengan cara B dikurangi A dibagi dengan N, ya. Jadi selisihnya itu sama, hanya ini. Nah, kemudian kalau kita cari menggunakan aturan komposisi trapesium, sama dengan integral dari fx yang ini dulu, ya, 0 sampai x1, x1 sama x2, kemudian hingga integral dari fx n-1 sampai xn, ya, atau sama dengan h/2 dari fx0 ditambah fx1 tambah h/2 fx1 tambah fx2 dan selanjutnya. Seperti itu. Ya, sehingga metode integrasi trapezoida dengan rumus L1 atau LI, ya, jadi LI sama dengan setengah dari fxi ditambah fxi plus 1 dikalikan dengan delta xi, atau secara bisa ditarik kesimpulan bahwa luas daerah di bawah kurva, atau kalau kita mencari integrasi trapezoida dengan rumus H/2 dikali F0 ditambah 2 dikali
sigma Fi di mana I-nya mulai dari 1 hingga N-1 ditambah dengan Fn. Ya, seperti itu. Jadi, algoritma dari metode trapezoida, yang pertama definisikan Y sama dengan Fx. Lalu tentukan batas bawah, kita misalkan A sama batas atas kita misalkan B. Kemudian tentukan jumlah pembagi N. Ya, N kecil, N besar sama saja ya. Kalau yang tadi kita menggunakan N besar, ini menggunakan N kecil, sama saja. Kemudian hitung H-nya. H dengan cara sama dengan yang Riemann, B dikurangi A dibagi dengan N. Cuman bedanya kalau di trapezoida, untuk menghitung luas daerah di bawah kurva dengan cara H per 2 dikali F0 ditambah 2 dikali sigma Fi, I-nya mulai dari 1 hingga N-1 ditambah dengan Fn. Nah, errornya itu dengan cara sama, absolut dari integral numerik dikurangi dengan integral eksak. Jadi Fx-nya ini dicari integralnya secara analitik. Supaya lebih paham, saya beri contoh soalnya. Dan contoh soalnya memang sengaja disamakan dengan contoh soal metode integrasi Riemann supaya bisa dibandingkan hasilnya. Ya. Tentukan atau hitung luas yang dibatasi Y sama dengan X kuadrat dan sumbu X untuk ring X 0,1. Berarti ini sama saja dengan tentukan integral dari X kuadrat dx, rumus fungsinya kan X kuadrat dx dengan batas 0 sampai 1. N-nya sebanyak 10. Langkah pertama, kita cari H-nya dulu. H-nya itu dengan cara B dikurangi A dibagi dengan 10. Ketemu 0,1. Ya, kemudian kita partisi sebanyak 10 ya. Jadi titik-titiknya sebanyak 10, di mana titiknya koordinatnya itu 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 hingga 1. Hanya itu atau selisihnya 0,1 pada tiap titik ke titik itu ya. Nah, Fx-nya sama X kuadrat. Kemudian kita buat 3 baris. Barisnya I, barisnya X, barisnya Fx. Sama ya, I-nya mulai dari 0 hingga 10. Kemudian X-nya mulai dari titik 0, titik 0,1, titik 0,2 hingga titik 1. Fx-nya demikian, karena rumusnya tetap X kuadrat, maka kalau X-nya 0 berarti di sini 0 kuadrat. Kalau di sini 0,1, maka di sini 0,1 kuadrat. 0,2, di sini 0,2 kuadrat, karena rumusnya seperti ini. Hingga sini ya, jadi 1 kuadrat sama dengan 1. Kalau sudah, baru kita hitung L-nya menggunakan trapezoida. Integrasi trapezoida dengan rumus H per 2 dikali F0 ditambah 2 dikali sigma Fi. I-nya mulai dari 1 hingga 9 ditambah F10. Gitu ya. Di F0, F1 sampai 9, F10. Bisa ya? Nah, hanya 0,1, kemudian dibagi 2, F0 ya ini, 0. Kemudian 2 dikali Fi, I-nya 1 sampai 9, berarti dari sini sampai 9, sampai sini. Ditambah, baru dikali dengan 2, ya. Kemudian baru ditambah dengan 1 di sini, F10, ya. Ketemu 6,7. Baru 0,1 kali 6,7 dibagi 2, hasilnya 0,335. Ini hasil secara numerik ketika kita menggunakan integrasi trapezoida. Secara kalkulus, maka X kuadrat diintegralkan hasilnya sepertiga X pangkat 3 dengan batas 0 sampai 1. Batas atas disubstitusikan, dikurangi dengan batas bawah yang disubstitusikan, hasilnya 0,3333. Sekian ya. Kita ambil 3 angka di belakang koma ya, 3 angka bena. Jadi 0,333. Jadi error untuk integrasi trapezoida pada rumus fungsinya X kuadrat dengan batas 0 sampai 1 ketika N-nya 10 itu errornya 0,0022. Kalau kita bandingkan dengan Riemann itu 0, berapa tadi? 0,052 ya, 0,052.
sedangkan trapezoida 0,002. Berarti lebih kecil trapezoida. Seperti itu. Di kesimpulannya, berdasarkan contoh soal yang tadi kita kerjakan dengan cara metode integrasi Riemann dan trapezoida, dapat disimpulkan bahwa integrasi numerik trapezoida memiliki tingkat kesalahan atau error yang relatif kecil dibandingkan dengan metode Riemann. Ini kalau kita bandingkan antar metode numerik dengan n sama, dengan rumus fungsi sama, batasnya sama. Nanti kita bisa bandingkan pada integrasi Riemann saja. Integrasi Riemann, kalau n-nya 10, sekian kan tadi. Kalau integrasinya atau n-nya itu pembaginya 100, berapa kira-kira hasilnya? Kalau 1000, semakin banyak n-nya, kira-kira hasilnya gimana? Tingkat errornya seperti apa? Begitu juga dengan trapezoida. Trapezoida kalau n-nya semakin banyak, kira-kira hasilnya berapa? Kira-kira errornya berapa? Semakin tinggikah, semakin rendahkah? Nanti kalian coba ya, kalau misalkan ada soal seperti itu, atau untuk memperdalam pengetahuan kalian. Nah, untuk tugas wajibnya, untuk Magnum A yang ini, untuk Magnum B yang ini, ya, untuk kelas A sama kelas B beda ya. Hanya soalnya saja yang beda. Kalau jenis soalnya sama, ya. Cuman angkanya saja yang beda. Seperti ini ya. Jadi, maksudnya satu soal ini dikerjakan menggunakan 2 metode ya. Jadi satu soal 2 metode, Riemann sama trapezoida. Nomor 2 juga demikian, Riemann sama trapezoida. Ya, dengan batas yang sama, fungsi yang sama, n yang sama. Nah, di sini sudah saya sertakan integrasi eksaknya, nilainya ya. Jadi kalian bisa lihat error dari masing-masing metode seperti itu. Sama juga yang ini ya. Untuk kelas B juga demikian ya. Kerjakan menggunakan Riemann dan trapezoida. Yang nomor 2 juga sama, gunakan Riemann dan trapezoida. Jadi ini tugas wajib mandiri ya. Dan dikumpulkan bersamaan dengan pelaksanaan UAS. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan, kalau kurang jelas, silahkan kalian tanyakan. Bisa lewat WA atau lewat grup atau lewat kolom komentar ya. Nah, mengenai kisi-kisi UASnya, materi yang diuaskan ya, dari setelah UTS hingga integrasi numerik. Waktu pengerjaannya 100 menit, sifat ujiannya open book, plus kalkulator, boleh, silahkan. Tapi kerjakan sendiri-sendiri, karena belum tentu jawaban temannya benar. Ya, kalau saling menunggu-menunggu, waktu 100 menit ini sangat kurang. Seperti itu. Tapi kalau tidak menunggu-menunggu, langsung dikerjakan, insya Allah cukup ya. Seperti itu. Nah, bagi mahasiswa yang nilainya di bawah 60, wajib mengikuti remedian. Seperti itu ya. Selamat belajar, semoga sukses dan sehat. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.